Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita bertemu kembali dengan Qamar Al-Khair Channel. Yang kali ini kita akan membahas tentang sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti akan menemui kematian. Di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemui. Tsumma turaduna, kemudian kalian semua akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diberitakan kepada kalian apa saja yang kalian telah kerjakan. Maka seseorang pasti akan meninggal. Bagaimana? Sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana kita yang kebetulan masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat orang yang akan meninggal, yakni ketika masih sakaratul maut. Mungkin orang tua kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita. Bagaimana tuntunan Islam menghadapi seorang yang akan menghadapi sakaratul maut, orang yang akan menghadapi kematian. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama berikutnya. Mengurus orang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu mendatangi atau menghampiri keluarga kita, orang tua kita, mungkin saudara kita, dan kita adalah orang yang masih hidup dan berkesempatan untuk mengurus mereka, maka secara Islami sebenarnya seperti apa cara mengurus orang yang sakaratul maut? Maka mari kita ikuti pembahasan tentang mengurus orang yang menghadapi kematian. Sebenarnya apa saja yang disunahkan ketika menghadapi orang yang sakit menjelang ajalnya? Yang perlu diperhatikan pertama adalah ketika sudah sakitnya itu sangat parah. Sakit ini menjelang ajal kematiannya, maka disunahkan untuk diarahkan ke arah kiblat. Hadapkan orang tersebut ke arah kiblat dengan cara bagaimana? Membaringkan pada lambung sebelah kanan, jambih ini, dengan kepala berada di utara, kalau di Indonesia ini ya. Kemudian dibaringkan, dihadapkan ke kiblat, wajahnya menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu demikian karena mungkin ada hal yang membuat sakit di jambihi atau lambungnya itu tadi, maka miringkan ke kiri dengan kepala berada di sebelah selatan, dan dengan demikian wajahnya mampu dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak demikian bagaimana? Ditidur saja, tidak kuat, ditidurkan saja dengan memberi sejenis bantal atau pengganjal kepalanya agar bisa kepala tersebut bisa menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, bacakan surat Yasin dengan bersuara keras
artinya suaranya terdengar, atau dengan surat Ar-Ra'du dengan lirih. Jika mungkin kedua-duanya, bacakan keduanya. Jika hanya mungkin membaca salah satunya, maka dibacakan surat Yasin untuk mengingatkan pada urusan akhirat. Karena godaan orang yang sakaratul maut itu sungguh sangat luar biasa. Setan datang dengan berbagai bujuk rayu, terus kemudian kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa merasakan adalah orang yang mengalami sakaratul maut itu. Nah, jika muhtadhar atau orang yang sedang sekarat itu, yang menghadapi sakaratul maut itu sudah tidak mempunyai perasaan, artinya dia sudah koma, maka lebih diutamakan dibacakan surat Ar-Ra'du. Fungsinya apa? Untuk mempermudah keluarnya ruh dari si mayit tersebut. Selanjutnya, yang penting bagi kita orang yang mengurus orang yang menghadapi kematian, yang ketiga adalah talqin. Mentalkin itu artinya menuntun untuk membaca la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in di halaman 147 dikatakan di sana bahwa apabila fa'in ajaza 'anil qawli lakinhu man hadrahu birifkin, ketika orang tersebut tidak mampu untuk mengatakan la ilaha illallah, maka orang yang hadir di sampingnya itu untuk mentalkin dengan halus. Kenapa? Karena khawatir apabila orang tersebut mengatakan sesuatu yang ngeresulo bahasa Jawanya, atau berkata yang tidak baik. Jika demikian, ulangi lagi. Kemudian ketika kita mentalkin mayat tersebut, orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut, ketika dia sudah mengikuti satu kali, maka la yu'iduha, kecuali la yu'iduha illa idza takallama bi kalamin akhar. Menurut Imam Nawawi tidak usah diulangi lagi, kecuali dia berkata kata lain selain kalimat tersebut, kalimat tauhid tersebut. Jadi misalnya ketika orang itu tiba-tiba tersadar kemudian minta air begitu, maka ambilkan air dan kemudian talqin kembali sampai kata-kata terakhir dia ketika dia hidup di dunia itu dengan la ilaha illallah. Terus kemudian Imam Nawawi juga menambahkan sebaiknya yang mentalkin itu bukan ahli waris, bukan musuh, bukan orang yang hasud terhadap dia. Kenapa? Agar tidak terjadi persangkaan bahwa orang yang mentalkin tersebut mengharapkan kematian si mayit. Maka baik sekali bahwa ditalkin itu menjelang kematian seseorang. Selanjutnya, orang yang menghadapi sakaratul maut sebaiknya diberikan minuman. Kenapa kok diberikan minuman orang yang sakaratul maut? Karena ada riwayat begini, waqad ruwiya anna syaitana la yakunu fi hali ashadda ala bani adam minhu fi halil maut yaqulu li a'wanihi tunakum hadza fa innahu in fatakumul yawma lam talqa
yalhaquhu ba'dal yaum. Yang artinya diriwayatkan setan tidak menggoda anak Adam melebihi hebatnya godaan pada saat orang yang akan meninggal dunia. Pada saat itu setan berkata kepada teman-temannya, kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. Jadi ketika sakaratul maut, begitu hebatnya setan mengumpulkan teman-temannya untuk menggoda orang yang menjelang kematian, orang yang menjelang akan meninggalkan dunia ini, dan kesempatan setan itu akan diambil dengan memberikan apapun agar keimanan mereka, keimanan orang-orang yang sakaratul maut itu diambil oleh setan dengan ditawari minuman. Maka sebaiknya orang yang menghadapi sakaratul maut itu diberikan minuman. Terus ketika mayat orang tersebut telah menjadi mayat, artinya ruh sudah diambil oleh malaikat, kembali ila rafiqil a'la. Kemudian kesunahan apa setelah ruh dicabut itu? Kesunahannya adalah pertama, memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dipejamkan matanya, diusap wajahnya. Bila belum berhasil, maka tariklah kedua lengan dan ibu jari kakinya secara bersamaan agar matanya bisa terpejam. Yang kedua, kedua rahangnya hingga kepala bagian atas diikatkan dengan kain yang lebar agar mulutnya terkatup, tidak terbuka. Kemudian susunan selanjutnya, sendi-sendi tulang dilemaskan dengan cara melekukkan tangan pada lengan, betis pada paha, paha pada perut, agar mudah di dalam memandikan dan mengkafaninya. Yang nomor 4 adalah pakaian mayit dilepas dengan pelan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis, ujungnya diselipkan ke bawah kepala. Selanjutnya, kesunahan-kesunahan tadi sudah kita lakukan. Sebenarnya apakah ada tanda bagi seseorang yang meninggal? Itu ternyata ada tanda. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, masih di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan tanda-tanda kematian, bahwa orang tersebut baik itu, kalau orang baik itu keningnya berkeringat, kedua matanya mengeluarkan air mata, kemudian janur hidungnya atau hidung bagian dalamnya itu mengembang, dan wajahnya ceria. Keempat tanda ini mengindikasikan bahwa orang tersebut termasuk orang yang mati dalam keadaan baik. Bisa jadi karena saking rindunya bertemu dengan sang kekasih, akhirnya wajahnya menjadi ceria. Tetapi di balik itu juga ada tanda-tanda mayit yang tidak baik atau jelek. Tandanya apa? Wajahnya kelihatan sedih dan takut. Yang kedua, rohnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu dia sakaratul maut, tetapi roh tidak juga keluar dari tubuhnya. Yang ketiga, kedua sudut bibirnya berbusa di ujung kanan kirinya. Terus kemudian tanda-tanda di atasnya bisa kelihatan semua atau hanya sebagian saja. Artinya tidak mesti orang yang baik atau mayat yang jelek itu terlihat atau nampak tanda-tandanya. Ini bisa kelihatan semua atau sebagian saja. Mungkin cuma keningnya berkeringat bagi orang yang baik, atau mungkin wajahnya ceria bagi orang-orang yang soleh.
dan seterusnya. Ketika kita tahu itu, bagaimana adab melihat tanda-tanda tersebut? Nah ini, apabila ada tanda yang baik, maka sunnah untuk disiarkan. Oh, si Anu ketika meninggal wajahnya ceria. Oh, si Anu ketika meninggal keningnya berkeringat, tandanya dia orang yang baik. Tetapi itu dilarang atau haram hukumnya jika memang zahirnya orang tersebut adalah ahli maksiat. Kok ada orang ahli maksiat meninggal wajahnya tersenyum, orang ahli maksiat meninggal kemudian keningnya berkeringat, gitu. Ini tidak boleh disiarkan atau diberitakan kepada orang lain, karena akan ada ketakutan, ada kekhawatiran wong itu orang yang sangat berbuat maksiat saja meninggalnya tanda-tandanya bagus. Memang semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi usaha kita untuk membentengi agar kejelekan itu tidak dicontoh oleh orang lain, maka sebaiknya tidak usah atau dilarang untuk mensiarkan tanda baik tetapi yang dimiliki oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian bila tanda jelek, maka wajib dirahasiakan. Pertama adalah jika tandanya baik, wajib sunnah untuk disiarkan. Bila tanda yang ada nampak pada mayit itu adalah jelek, maka wajib dirahasiakan. Kecuali orang yang memang zahirnya si mayit itu adalah ahli maksiat, kemudian meninggal pada posisi dia wajahnya ketakutan, kemudian dan lain sebagainya tadi, itu baiknya untuk disiarkan. Agar apa? Agar orang tidak mengikuti perilaku orang tersebut karena tanda-tanda itu sudah muncul. Baik, gitu ya. Jadi itu terkait tentang adab melihat tanda kematian. Jadi semukasyafah apapun panjenengan itu tidak boleh sampai mensiarkan itu, apalagi bagi orang yang ahli maksiat mempunyai tanda yang bagus. Demikian pembahasan kita tentang sakaratul maut. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan senantiasa memberikan keberkahan terhadap hidup kita, dan ketika kelak suatu saat kita dijemput ajal kita oleh malaikat, maka kematian kita semoga dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi